Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira, kesehatan dan kesempatan dalam hidup ini untuk beraktivitas. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Pendidikan Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam BIMTEK kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 44. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amiruddin, SPD GR dengan nomor peserta 44005. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Bajem Barat, Kecamatan Bajem Barat, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan beberapa kegiatan praktikum dari Bapak Dr. Uga, dan kami tengah mempersiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan beberapa percobaan sederhana yang berkaitan dengan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur. Baik, langsung saja kita perkenalkan atau memperlihatkan beberapa alat dan bahan yang kemudian akan kita pergunakan dalam kegiatan nantinya. Berikut beberapa alat dan bahan yang nantinya kita akan pergunakan dalam kegiatan beberapa praktikum sederhana yang berkaitan dengan bahan-bahan dapur. Alat yang pertama di sini ada namanya penjepit tabung reaksi. Kemudian ada beberapa tabung reaksi. Kemudian ada gelas beaker. Lalu kemudian ada bejana, gelas beaker besar, ada pembakar bunsen. Belum saya isi. Kemudian bahannya ada fenolftalin, kemudian ada pecahan karbit, ada kalium permanganat atau kita sering singkat dengan PK, kemudian ada baking powder. Lalu di sini ada serbuk aluminium, kemudian ada hidrogen peroksida 50%, kemudian ada cairan spiritus, lalu ada betadine. Kemudian di sini kami sudah mempersiapkan ada gula pasir, kemudian ada beras. Nah, itu beberapa alat dan bahan yang telah kami persiapkan. Baik, untuk percobaan pertama kita akan mencampur kalium permanganat dengan air. Pertama, kita ambil airnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam gelas beaker berikut. Baik, kita tuangkan airnya sedikit saja. Lalu kemudian kita tuangkan kalium atau masukkan sedikit saja kalium permanganat ke dalam gelas
beaker yang berisi dengan air. Untuk memperoleh kalium permanganat ini tergolong sulit untuk kita cari di apotek, tetapi alhamdulillah kemarin masih sempat dapat di toko bahan-bahan kimia. Ini kita ambil sedikit saja, lalu kita masukkan ke dalam gelas beaker ini. Kita amati perubahan warnanya. Lihat, ternyata gelasnya berubah menjadi ungu, ya. Lihat, berubah menjadi ungu. Nah, sekarang bagaimana jadinya ketika PK atau kalium permanganat ini kita panaskan? Apa yang kemudian akan terjadi ketika kalium permanganat ini kita panaskan? Apa yang terjadi? Kita coba melakukan sedikit eksperimen terkait bagaimana jadinya kalau kalium permanganat ini kita panaskan. Baik, sekarang kita akan mencoba mengambil sedikit kalium permanganat ini, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita ambil sedikit saja. Ini sudah kita masukkan. Coba kita bakar. Pembakar bahannya. Kita jepit dengan penjepit tabung reaksi. Ini kita coba panaskan. Goyang-goyang.
sisa daripada pembakaran kalium permanganat ini kita akan masukkan ke dalam air, ke dalam lalu kita berikan air. Ternyata warnanya menjadi biru pekat. Warnanya menjadi biru pekat ya. Tadi ketika terjadi proses pembakaran kalium permanganat, terjadi reaksi yang disebut sebagai reaksi dekomposisi kalium permanganat, di mana kalium permanganat akan terurai menjadi K2O dan oksigen ODO, sehingga yang keluar tadi berwarna kehitaman ini adalah oksigen yang merupakan hasil dari pembakaran kalium permanganat tadi. Terus bagaimana kira-kira untuk membuat air yang tadinya sangat pekat ini menjadi jernih kembali? Bisa atau tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, ada serbuk ajaib yang bisa kita gunakan untuk menjernihkan kembali air bekas pembakaran daripada kalium permanganat tadi. Bagaimana caranya? Coba kita ambil di sini ada yang namanya vitamin, apapun bentuk vitamin C-nya silakan Anda pergunakan. Kalau bisa kita gerus terlebih dahulu. Baik, sekarang saya coba buka. Kemudian saya coba ambil sedikit saja dari vitamin C ini. Ini lalu saya masukkan ke dalam cairan yang dicampur tadi dengan hasil pembakaran daripada kalium permanganat. Kemudian saya aduk. Diaduk.
beras diberi larutan, diberi dengan tetesan dari tadi. Kira-kira beras yang baik. Sekarang kita akan melakukan percobaan kembali di mana beras ketika diberikan cairan betadine akan berubah warna apa tidak? Kira-kira warnanya seperti apa ketika beras ini diberikan tetesan daripada betadine? Kita coba. Masukkan berasnya ke dalam gelas beaker. Lalu kemudian kita berikan sedikit tetesan daripada betadine. Kita coba aduk. Sekarang kita coba aduk ya. Kita coba aduk. Betadine-nya dengan berasnya ya. Coba tambah lagi. Setelah kita aduk lama, ternyata berasnya berubah menjadi beras ketan, terbukti ya. Nah, kira-kira bisa tidak ini dibuat jadi putih kembali? Bisa tidak? Bisa. Caranya kita lakukan sama seperti ketika tadi kita mencampurkan hasil pembakaran daripada kalium permanganat. Tapi ini masih belum, mungkin karena vitamin C-nya ya yang kurang, masih mau ditambah. Saya coba hancurkan jadi lebih halus lagi. Coba kita masukkan serbuknya. Coba kita aduk-aduk kembali. Bisa tidak ya berubah kembali tadi yang warna hitam menjadi putih kembali. Terus diaduk.
Hasilnya berasnya menjadi putih kembali ya, setelah diaduk beberapa lama dan dicampurkan dengan vitamin C. Reaksi yang kita lakukan tadi ketika kita mencampurkan iodin dengan beras, lalu kita berikan vitamin C, itu disebut sebagai dengan reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi, di mana betadin mengandung iodin yang bersifat oksidator.